teman-teman, masih di Autofun Indonesia. Yap. Kita masih di tempat close track, yaitu di Brixton Proving Ground. Kalau teman-teman kemarin udah ngelihat kita ditutup matanya ya, ngetes suspensi expander dan veloz. Sekarang kita masih di tempat sini, tapi mau nguji yang lebih komprehensif lagi ya, Ki ya? Yap, di video sebelumnya nih, bisa kita simpulin lah, seenggaknya si expander dari sisi suspensi, itu lebih nyaman. Betul. Dan kekedapan kurang lebih. Tapi sekarang kita mau nguji yang lain nih. Iya. Misal performa, apa benar gitu di kondisi-kondisi kemarin secara data seperti apa sih? Iya. Ya langsung aja pertama kita drag race dulu kali ya? Iya, drag race dulu aja untuk lihat performance-nya seperti apa. Ayo, go! AC mati. AC mati, udah. Yuk. 3, 2, 1, go! Mirip sih emang tenaganya tuh sama. Disusul veloz. Ini berimbang sih. Wah, ditempel cuy. Ditempel cuy. Iya. Aduh. Parameter kedua, teman-teman. Kita akan ngetes kenyamanan dari suspensinya expander ya, Ki ya? Ya. Kalau media mainstream atau yang lain-lain teman-teman kita kan semua pada ngetes pakai air ya, yang tumpahnya segimana. Nah, kita pakai air juga. Sama, karena ini yang paling mudah untuk diukur. Bener kan? Kita akan jalan 60 km per jam di jalan jelek. Kira-kira akan tumpah berapa di expander dan tumpah berapa di veloz. Kita gas aja, oke ya? Dari 500 mili ya. Oke, dari 500 mili udah ada gelas ukurnya nih. Buat 60 pas. Set. Mulai nih ya. Ayo. Tumpah nggak tadi? Tumpah. Ada yang tumpah ya? Ada. Tapi kita lihatlah tumpahnya berapa. Kita lanjutin. Ini dikit sih tumpahnya nih. Tumpahnya dikit ya? Dikit ini dikit. Kita lanjutin ke veloz ya. Oke. Ternyata ngurangnya kurang lebih hampir 20 mili ya, Ki ya. Dari 500 jadi sekitar 480-an ya. Iya. 480 mili. 20. Belasan ya, kurang lebih belasan mili ngurangnya. Tandain kita apa, tandain pakai ini nih. Jadi yang atas itu punyanya expander ya, kepala atasnya. Oke. Ini Ya, punya expander. Kita lanjut lagi ke veloz, teman-teman. Veloz nih gilirannya, Ki. Kalau veloz ya. kalau waktu itu kita rasa-rasa kan lebih keras ini ya. Iya, kerasanya ya. Rasanya Lebih ngebanting ini. 60 mi. 60 nih, ntar ya, dikit lagi nih. Kita gas dulu sampai 60. Sip. Sip. Waktunya pembuktian, teman-teman. Dang dong, dang dong, dang dong, dang dong, dang. Dang 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 dang. Wah, jelas. Jelas nggak sih? Jelas. Jelas kan? Terbukti ya. Coba, Ki, liatin Ki gimana, Ki. Jauh sih. Jauh. Nggak jauh maksudnya kayak beda 10-20 mili lah. Ntar kita cek lagi ya. Oke. Kita berhenti dulu aja kali ya buat ngelihat seberapa banyak yang tumpah. Iya nggak, Ki? Ternyata di veloz itu, teman-teman, kan ini punyanya tandanya expander nih, yang paling atas nih tadi. Ya. Nah, punya veloz itu sebenarnya cuman beda sedikit banget. Dikit banget sih. Kalau tadi pas ngeguncangnya dia lebih berasa heboh gitu. Lebih heboh. Kalau kita di dalam, tapi bukti ini ya sebenarnya ternyata perbedaannya tidak terlalu banyak ya, iya, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi nih expander itu hampir 20 mili berkurang ya di air ini. Kalau ini memang udah 20 mili lewat dikit aja. Lewat dikit banget gitu, teman-teman. Tapi ya jujur aja, kalau secara rasa ya memang terasa lebih heboh guncangannya ya daripada di expander. Jadi terakhir kita tes ini nih, kekedapan. Benar. Pakai dB meter. Di 100 km per jam aja ya. Cukup udah sekali lewat. Di jalan yang halus aja ya. Di halus. Sip. Gas. Veloz ya, kita cek seberapa kedap kabinnya. Dia ini agak lagi hujan, gerimis-gerimis sedikit. Terus AC speednya yang nomor 1. Kita matiin wiper dulu, jalan 100. Starter.
Sekitar 65 sampai 67. 65 sampai 67. Oke. Catat dulu. 65 sampai 67. Ya. Sekarang di expander, yang kerasanya mungkin sebenarnya lebih kedap ya. Iya, kalau denger telinga kita, nggak tahu tadi nih hasilnya nih. Kondisinya sama ya, gerimisnya masih sama, AC-nya speednya 1, Yes. jalannya akan 100 juga. Oke, kita matiin wiper, Gas dulu. kita kecepek dulu. Dia cenderung 64, antara 63 sampai 66 lah. Oh, perpindahannya dari situ ya? Perpindahan lebih rendah. Jadi dia lebih sering nyentuh 64 gitu. Oke, kalau tadi? Kalau tadi 65, 66, 67. Oh. Ini tuh 64, 65, 63. Oh, jadi di bawah 65 ya dia ya? Iya, di bawah 66 lah. Di bawah 66 Di bawah 66 lah. 66 ya. Oke. Jadi ya sebenarnya agak ngebuktiin sih. Agak ngebuktiin apa yang kita denger ya? Emang kerasa lebih kedap mobil. Betul. Setuju banget. Mungkin ini waktunya kita ngumpulin datanya, kita kasih tahu hasilnya ke teman-teman. Ya. Alright. Dari segi performance, tadi kita drag race sebenarnya mayoritas dimenangkan oleh expander ya. Sebenarnya enggak juga sih. Oke lah. Duluan gitu, tapi udah jalan nggak ada yang kabur, nggak ada yang ngejar. Iya, benar. Cenderung mepet sama aja. Cenderung mepet kurang lebih, teman-teman. Jadi secara output sebenarnya gedean ini sih. Iya, cuman secara horsepower ya. Itu, ini 106 PS nih. Yang ini newtonnya yang lebih gede, 140 newton meter. Jadi, tapi secara output kurang lebih angka-angka moderat ya. Moderat, kurang lebih seimbang. Dan sebenarnya tadi kita drag race-nya juga nggak diukur pakai 400 meter, 402 meter atau berapa, sejadinya aja. Iya. Tapi kalau teman-teman penasaran ya sama data akselerasinya 0 sampai 100-nya segini nih, teman-teman. Datanya bisa beda ya, teman-teman ya, sebenarnya. Gitu. Tapi kalau akselerasi ya udahlah, ini LMPV mungkin balap-balapan nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, nggak dipakai kayak begitu, cuman buat nunjukin aja karakternya seperti apa gitu. Yang lebih penting tuh konsumsi BBM-nya nih. Bener. Kita cerita dulu nih, sebelumnya kita udah pakai jalan-jalan sekitar 2 hari, ya nempuh jarak sekitar ya 150-an kilometer ya. Ya, kurang lebih lah segitu. Itu campuran antara dalam kota yang Jakarta lagi macet banget. Betul. Sama luar kota dalam arti konstan. Dari Jakarta ke Karawang ini yang tadi pagi itu cenderung sepi ya. Iya. Itu konsumsinya, si Veloz yang gue pakai nih, catetin angka 12,9 km per liter. 12,9? Itu full to full ya. Oke. Dan di MID-nya juga 12,9. Oke. Lalu berapa? Ini kombinasi ya? Kombinasi. Kalau kombinasi dari expander ini sekitar 12,1 km per liter gitu. Jadi angkanya sebenarnya mirip, teman-teman. Iya sih, mirip sih. Mirip. Dan kita tadi jalannya sama ya, Ki ya? Yap. Kurang lebih. Jadi rutenya sama, jalannya sama, kurang lebih. Pakai Pertamax juga. Dua-duanya Pertamax. Betul. Persis lah. Jadi konsumsi BBM ya menang ini sedikit. Menang inilah. Gitu. Lanjut lagi ke buktian kenyamanan, suspensi. Betul, suspensi. Si suspensi itu kalau kita rasain lagi nih, emang si expander beneran lebih meredamnya lebih baik ya. Pun secara kita ukuran air, dia ngurangnya lebih sedikit. Betul. Walau tipis juga. Tipis juga. Ngurangnya memang lebih sedikit. Tapi kalau jujur aja tetap dari rasa-rasanya masih lebih enak expander soal suspensi ini. Apapun hasilnya tadi ya gitu. Berasa lah reboundnya enak. Terakhir dari kekedapan. Betul. Terbukti. Cukup terbukti kalau dia lebih kedap. Ya, jadi tadi kan ngetesnya lagi di hujan juga, dua-duanya sama. Lagi cuacanya persis tuh, berdekatan ngetesnya. Kalau Veloz itu di antara 65 sampai 67 desibel ya. Sementara si expander ini dari 63 sampai 66 lah. Di bawah 66 teman-teman. Kalau kita lihat lagi si ininya ya, si dB meternya. dB meternya, gitu. Range-nya di segituan teman-teman. Jadi memang ini kayaknya kalau urusan kenyamanan nih menurut gua ya. Expander. Oke, tapi ntar dulu fiturnya. Ya, kalau itu emang beda. Nggak bisa bohong lah, Veloz itu bisa memberikan lebih banyak
fitur yang mengakomodir hiburan gitu loh. Ya. Hiburan dan kenyamanan Setuju. serta keselamatan sih sebenarnya Ya. gitu. Karena dia ada opsi TSS-nya teman-teman. Sementara Xpander itu mentok di Ultimate yang nggak ada ADAS-nya gitu loh. Kalau ini ada yang non TSS, ada yang TSS gitu. Walaupun harganya lebih mahal gitu loh. Pun kalau kita misalnya nyari yang non TSS, rasanya ini juga masih lebih lengkap lah gitu. Betul. Lebih mendukung kayak ada wireless charger. Ada apa lagi ya? Cockpit digital. Oh ya, kokpit digitalnya. Iya. Yang informatif banget gitu. Terus ya berbagai macam hiburan lah hiburan gitu, ya, yang lebih Android modern. Auto. Android Auto, Apple CarPlay. Ini juga walaupun ini juga ini ada ada. sih ya. Dan ini tambahannya ada automatic start stop. Ya, ada idling stop sistemnya Idling stop juga. system, ya. Dia mati sendiri kalau misalnya kita lagi berhenti untuk menghemat bahan bakar. Mungkin lebihnya di situ aja nih kalau di Xpander yang Ultimate ini. Tapi tunggu dulu, cruise Apa? control. Oh, ada juga cruise control teman-teman Ini di nggak sini. Di sini nggak ada. Gitu. Jadi ya balik lagi nih. Kalau urusan fitur pertimbangan masing-masing aja. Pertimbangan masing-masing. Kepake nggak tuh kira-kira gitu? Pakai atau enggak, tapi ini kayaknya lebih menarik kalau soal fitur dan Iya. apalagi keselamatan yang TSS-nya itu. Betul sekali. Tapi balik lagi, itu semua pilihan ada di tangan teman-teman. Kami hanya bisa memberikan data apa yang kami rasakan gitu, dan semua keputusan tentunya ada di teman-teman. Thank you udah nonton loh teman-teman. Yap. Kalau mau main ke website kita di www.autofun.co.id, dan kalau mau lihat motor di Motofun Indonesia. Yes. Saya Ahmad Karim cabut. Saya Helmi, ciao juga. Sampai ketemu lagi.